Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat-Nya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah salat fardu maghrib dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, majlis ilmu. Mudah-mudahan kegiatan ibadah kita senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi ladang amal kelak kita ketika kita di alam akhirat. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi, beliaulah satu utusan Allah yang berjanji akan memberikan syafaatnya terhadap umatnya. Umat seperti apa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan adalah umat yang senantiasa melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sehingga dengan kita melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dekat kepada kita semua. Akan tetapi kalau umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mau taat kepada Allah, tidak mau takwa kepada Allah, perintahnya dilanggar, larangannya dijalani, itu namanya kebalik. Dan orang-orang yang seperti itu jauh dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, bahkan di akhirat tidak akan mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sebagai hamba yang banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dan tidak bakalan melaksanakan ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita yang sedikit dan dosa-dosa kita yang banyak. Tentunya ketika kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan yang menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya ila yaumil akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengiringi kita di masa hidup kita dan di akhirat kita nanti kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kajian pada malam hari ini dimulai, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Seperti biasa dilanjutkan dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah dan sholawat, azam-azam kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita, baik harapan di dunia maupun harapan di akhirat, menjadi hamba Allah yang selalu mendapat ridha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran suratul Fatihah dan sholawat, apa yang kita azamkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bitilkan yatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Sallu 'alan nabi Muhammad. Mala ya salli wa sallim
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غاض من Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai pada bulan Sya'ban yang mulia. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan penuh kebaikan, yang mana amal satu bisa bercabang banyak kebaikan-kebaikan. Ketika kita melaksanakan amal ibadah, maka bercabanglah kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang baik bercabang menjadi banyak, sehingga ketika cabang-cabang amal yang baik itu akan merespon kepada hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Ketika hati kita di dalam bulan Sya'ban dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi adem, nyaman, maka di dalam bulan Ramadan yang akan datang, fa insyaallah kita akan mensucikan roh yang ada di dalam jasad kita, roh yang ada di dalam tubuh kita. Ketika roh ditasarufi dengan berbagai macam amal ibadah, maka roh itu akan menjadi senang dan bersih, suci, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jasad kita, badan kita dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka roh itu akan menjadi buruk dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa roh itu tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena roh itu dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh yang di dalam jasad kita, biar kita menjadi roh yang suci, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan bahagia. Salamun tibdun salamun udkhulul jannah, dengan selamat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka roh itu harus ditasarufi, diberikan makanan. Roh adalah taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan itu
kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, akan mengerjakan kewajibannya sebagai orang mukmin, yaitu melaksanakan wajib puasa di dalam bulan Ramadan, yang mana puasa di dalam bulan Ramadan seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, ini undangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang dirinya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang beriman kepada Allah dipanggil, "Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian apa? Asyamu, yaitu berpuasa." Perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman ini tidak hanya di zaman kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dulu juga sebelum kita Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dan mewajibkan orang-orang sebelum kita. Jadi dulu pun sebelum kita nabi-nabi terdahulu, yakni al-anbiya wal umam min ladun Adam alaihi salatu wasalam, arti dari orang-orang sebelum kita adalah para nabi, para umat dari segala kalangan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, itu semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan. Apa itu puasa? Menahan lapar dan haus. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi menjaga dari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa, yang menyebabkan rusaknya puasa, ya, seperti panca indera di dalam tubuh kita. Mata kita juga harus dijaga, kedua telinga kita harus dijaga, lisan yang biasa ngomongin orang dijaga, tangan yang biasa berbuat zalim kepada orang dijaga, kedua kaki yang bisa melaksanakan atau memperjalankan jasad kita untuk bermaksiat, maka stop, jaga itu semua dalam melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Harus dijaga agar puasa diterima, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa ini diperintahkan bukan hanya kita. Dahulu, pada zaman dahulu pun Allah mewajibkan puasa sebelum kita, semuanya diwajibkan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang berkualitas, yaitu orang yang bertakwa, orang yang selalu mengedepankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Di sini ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Dengan kalian melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan dan menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jaminannya orang yang bertakwa ini adalah surga. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa sesungguhnya surga itu disediakan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu bagiannya orang yang bertakwa. Jangan harap mendapatkan surganya Allah kalau kita bukan menjadi orang yang bertakwa. Kita mengharapkan surga, akan tetapi melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepaksa, males dan lain sebagainya. Jangan mengharapkan surga ketika kita melaksanakan takwa hanya terpaksa. Ikhlas bahwa semuanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan dengan rasa ikhlas lillahi taala, hanya semata karena Allah. Kita salat maghrib, kita duduk di majelis ilmu lillah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan dengan senang hati, maka tentunya akan mengefek yang baik pada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada rawi, riwayat ini bukan dari orang biasa, tapi riwayat ini dari orang yang luar biasa. Siapa? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? U'tiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Tahu Anda artinya? Kata Rasulullah, u'tiyat ummati khamsatu asya', diberikan umatku 5 perkara, lam tu'ta li ahadin qablahum, yang mana 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada salah satu seorang pun sebelumnya. Jadi umat-umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan 5 perkara, yang mana 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada salah satu orang pun sebelumnya. Jadi belum pernah. 5 perkara itu apa? Al-awwalu, idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nadharallahu ilaihi birrahmah la yu'adzabhu bi'adzabin abada. Ada 5 perkara yang akan diberikan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada salah seorang pun di antara mereka sebelumnya. Yang pertama, idza kana, ketika ada awwalu lailatin min ramadhana, pertama malam Ramadan, pertama malam daripada malam Ramadan, itu yang zurullahu ilaihim, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihatnya birrahmah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam pertama daripada bulan
Ramadan. Itu Allah Subhanahu wa taala melihatnya kepada umat-umat Nabi Muhammad, tentunya umat-umat yang setia, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang tersebut dengan penglihatan rahmat. Apa rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Belas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadharallahu ilaihi birrahmah, siapa orangnya yang dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat, la yu'adzabhu, Allah tidak akan mengazab, menyiksa ba'dahu, setelahnya, setelah dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan rahmat, la yu'adzabhu bi ba'dahu abada, mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya, selama-lamanya mereka tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, malam pertama daripada bulan Ramadan. Nah, ketika kita datang di malam bulan Ramadan, kita dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat taraweh, maka itu kesempatan kita untuk mendapatkan penglihatan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita akan dilihat penglihatan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang malam pertama daripada malam bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang beriman kepada Allah berduyung-duyung menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Quran, melaksanakan tilawatul Quran di dalam bulan Ramadan malam pertama. Yang mana orang-orang lain, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat saja orang-orang berjalan kaki menuju masjid, hanya melihat saja, tidak mengikuti mereka yang melaksanakan takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dan tarawih dan berbagai macam amalan, entah itu pembacaan sholat, membaca Al-Quran atau zikir yang lainnya. Maka tentunya orang-orang itu tidak akan mendapatkan penglihatan Allah, yaitu penglihatan rahmat. Hanya orang-orang yang berduyung-duyung menuju masjid untuk melaksanakan takwa, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya buat zikir, lisannya buat ibadah, lisannya buat baca Al-Quran, lisannya buat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam jasad kita diperuntukkan untuk ibadah di dalam bulan Ramadan yang pertama, malam Ramadan yang pertama. Tentunya kita akan mendapatkan penglihatan Allah dengan penglihatan rahmat. Siapa orangnya yang mendapatkan penglihatan Allah, yaitu penglihatan rahmat, la yu'adzabhu ba'dahu abada, mereka tidak akan mendapatkan azab, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini belum pernah diberikan kepada siapapun. Tentunya diberikan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW yang bisa melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Ini yang pertama, belum pernah diberikan. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku ya'muru merintah sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah al malaikata ing malaikat bil istighfari kelawan nyuwunake ngapura lahum marang umati. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, beristighfarlah,
memohon ampunlah kalian kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa-dosa kita dipintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Ketika malaikat memohon kepada Allah, tentunya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu makhluk yang taat. Disuruh sujud terus, disuruh istighfar terus, disuruh membaca tasbih terus. Jadi taatnya malaikat itu selalu didepankan. Gak pernah malaikat itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah memerintah, malaikat laksanakan, dan itu selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika malaikat memohonkan ampunan kepada umat-umat Nabi Muhammad, tentunya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, udah titik saya. Yes, saya Allah. Baru dua. Esok malam Senin yang akan datang tawakufan yang akan diisi oleh Ustadz Saifuddin Al-Quluni. Jadi ini saya ngisi malam terakhir, adalah malam terakhir saya ngisi untuk sementara tawakufan, yaitu besok malam Senin yang akan datang yang isi Ustaz Saifun, sekaligus penutupan taklim malam Senin Masjid Al-Amin Cibarusa. Untuk itu sebelum saya akhiri dari awal hingga akhir, apabila dalam penyampaian taklim kurang berkenan, ya mohon maaf, 1000 maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan ilmu-ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, pada umumnya para jamaah sekalian. Jadi mau masuk bulan Ramadan, kami memohon bukakan pintu maaf untuk saya pribadi, ya, dan keluarga saya. Nah, ini akan menjalankan ibadah yang mulia. Kita maaf-maafan, ya, apabila dalam tutur kata, dalam sikap dan lain sebagainya ada salah kepada bapak-bapak jamaah di Masjid Al-Amin semuanya, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Karena waktunya sudah cukup bisa, mari kita tutup taklim kita dengan pembacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a, adadan thayyiban wa barakan la ta'abbal masyaqqah min kulli jihad ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عفوا منكم اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته